Hai, selamat datang di Cardiano Intro dulu. Mending investasi saham atau real estate ya. Pertama-tama kita bahas real estate dulu. Jadi real estate itu dibagi menjadi 3. Ada real estate residensial, lalu real estate komersial, dan yang ketiga real estate industri. Oke, kita bahas satu persatu. Apa itu real estate residensial? Langsung saya kasih contohnya aja ya supaya mudah dipahami. Real estate residensial itu contohnya rumah, apartemen, villa, pokoknya yang berhubungan dengan properti lah. Lalu real estate komersial adalah properti untuk bisnis, contohnya gedung, perkantoran, ruko, pusat perbelanjaan. Intinya yang berhubungan dengan bisnis. Dan yang terakhir real estate industri adalah properti untuk manufaktur, contohnya pabrik dan gudang. Lalu apa itu saham? Oke, kita bahas saham. Saham adalah kepemilikan sebagian atau equity dalam suatu perusahaan publik yang tercatat di bursa efek. Sebagai investor saham memberi Anda hak klaim atas aset laba dan dividen perusahaan, tergantung jenis saham yang dimiliki. Masih bingung? Oke, gue jelasin versi simpelnya. Misal nih, ada perusahaan A yang menjual saham. Dan kamu mau membelinya. Bang, beli satu bang. Satu lembarnya harganya 10.000 ya. Oke. Alhasil kamu memiliki bagian kecil dari perusahaan itu, sekitar 1%. Gimana, paham tidak? Jika tidak, tulis di komentar, atau nanti akan dibuatkan video yang lebih spesifik. Lalu lebih menguntungkan real estate atau saham? Oke, kita bahas real estate dulu. Misal nih, kamu beli rumah seharga 100 juta. Lalu 4 tahun kemudian menjadi 220 juta. Loh, kok bisa jadi segitu bang? Banyak faktor yang mempengaruhi harga sebuah properti atau rumah, salah satunya inflasi. Misal nih, kamu tinggal di suatu negara dengan angka inflasi 15% per tahun. Maka rumah yang kamu beli dengan harga 100 juta dalam waktu 4 tahun akan menjadi 220 juta. Namun perlu diingat jika lokasi rumahmu strategis. Faktor yang mempengaruhi harga properti yaitu lokasi, permintaan dan penawaran, kebijakan pemerintah, dan suku bunga. Gimana, paham nggak? Kalau paham, lanjut ke saham. Misal nih, perusahaan tadi menghasilkan return atau keuntungan 50% per tahun. Jadi uang kamu yang semula 10.000 menjadi 15.000. Kamu untung 5.000. Lalu untuk anak muda cocoknya investasi apa bang? Kalau duit lo kecil mending saham sih. Real estate vs saham. Kita bahas yang real estate dulu. Kenaikannya cenderung tetap dan tidak akan turun ke nol atau konsisten lah. Dengan kata lain, tidak akan rugi meskipun tiba-tiba pemerintah menaikkan suku bunga. Properti atau real estate tidak akan turun
sampai ke nol, karena properti berhubungan dengan tanah yang sifatnya terbatas. Memang ada manusia yang bisa menciptakan tanah. Real estate ini cocok untuk style investasi long term atau jangka panjang. Lalu untuk ini saham. Jika saham sifatnya sangat volatil atau tidak stabil, kadang hari ini bisa naik 20%, bisa minggu depan turun 30%. Namun saham lebih cocok untuk anak muda karena tidak perlu modal yang gede, cuma harus sering-sering lihat chart aja. Jika turun tinggal take profit. Saham ini cocok untuk style investasi short term atau jangka pendek. Berarti saham itu berbahaya bang, bisa buat rugi. Enggak, jika kamu bisa menentukan titik support dan resistance. Akan dibahas di video selanjutnya tentang asal-usul saham. Jangan lupa nonton ya. Woki, siap. Kenapa sih perlu investasi sejak masih muda? Kenapa nggak buat hal lain aja, misal healing atau self reward? Kamu mau kerja sampai mati? Warren Buffett berkata, jika kamu tidak bisa menghasilkan uang saat tidur, misalnya lewat investasi, maka kamu akan terus bekerja sampai mati atau seumur hidup. Gimana? Mau kerja seumur hidup? Kapan kamu mau mulai investasi? Nggak maukah menikmati hari tua? Ingatlah, waktu di dunia ini tuh terbatas. Sekian dari saya, matur suwun.